Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Apa aja yang harus dilalui kalau seorang mau mengambil KPR Syariah dan berapa lama sih biasanya prosesnya, Pak Purnomo? Ya, kalau nasabah sudah pengen mengambil KPR Syariah, biasanya ada beberapa hal nih. Ketika nasabah sendiri sudah punya angan-angan pengen membeli rumah dari developer atau rumah second dari yang dia lihat gitu. Nah, baru kemudian dia datang ke bank, ya. Dia datang ke bank untuk kemudian dia mengajukan fasilitas pembiayaan KPR. Nah, tentu saja bank akan melakukan analisa. Ya, analisanya berdasarkan apa? Berdasarkan seluruh dokumen yang memang diperlukan dari nasabah kepada bank untuk memastikan bahwa nasabah tersebut memenuhi kriteria yang dimiliki oleh bank di dalam melakukan atau memberikan fasilitas pembiayaan. Tentu saja kalau fixed income earner atau dia adalah karyawan gitu ya, tentu saja dia harus membuktikan bahwa dia memang karyawan di sebuah perusahaan dan kemudian dia juga harus bisa membuktikan bahwa dia mendapatkan income dari perusahaan itu sejumlah berapa dan sebagainya. Karena bank perlu membantu nasabah untuk menghitung repayment capacity-nya atau kemampuan untuk membayar angsuran, dan kemudian dari situ kemudian bank bisa memperkirakan kira-kira nasabah tersebut mempunyai kemampuan membayar angsuran sejumlah berapa, sehingga bisa dilihat kira-kira fasilitas atau plafon yang nanti akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabah itu dengan nominal yang tidak memberatkan nasabah gitu ya. Nah itu sebetulnya secara singkat proses yang akan dilalui oleh nasabah ketika meminta fasilitas pembiayaan dari perbankan, terutama bank syariah. Oke, nah sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Purnomo yang masuk ke Instagram CNBC Indonesia, kelihatannya sudah pada mulai tertarik ya untuk mengambil KPR Syariah ini untuk punya hunian impian. Nah kita lihat ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram CNBC Indonesia. Yang pertama dari @wiramahesa, apakah calon nasabah non-muslim bisa apply KPR Syariah juga? Oke, namanya kan syariah nih, identik dengan umat muslim gitu ya, tapi kalau non-muslim bisa juga nggak sih? Kemudian dari @uni_yeni, apakah milenial dengan status kerja non-kontrak bisa memperoleh pembiayaan KPR Syariah? Ini berkaitan juga ya dengan syarat tadi untuk mengambil KPR Syariah, kan ada beberapa hal yang harus dinilai. Kemudian pertanyaan ketiga dari @dia_ulhak, kalau misalnya suku bunga BI turun seperti sekarang, wah dia lihat breaking news CNBC Indonesia nih ya. Nah apakah mungkin ada restrukturisasi utang di KPR Syariah? Nah ini dia 3 pertanyaannya, menarik-menarik ya. Kita langsung jawab satu-satu bersama dengan Pak Purnomo. Pak Purnomo, pertanyaan pertama ini agak menggelitik gitu ya, karena kan biasanya kalau segala sesuatu yang tentang syariah kaitannya dengan umat muslim. Nah tapi kalau KPR Syariah ini bisa nggak nih kalau ada umat non muslim yang mau masuk atau ambil KPR Syariah, Pak Purnomo? Pada dasarnya bank syariah itu adalah institusi perbankan yang berdasarkan syariah di dalam pengelolaannya ya. Jadi kami di dapur mengelolanya adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tetapi ketika kemudian produk dan layanan dari bank syariah itu bisa dinikmati oleh seluruh umat. Kan Islam sendiri kan mencanangkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Sehingga itu bisa memberi rahmat kepada seluruh umat. Akan tetapi perbedaannya adalah bahwa kami mengelolanya itu dengan prinsip-prinsip syariah. Tentu saja bagi rekan-rekan yang non-muslim masih tetap bisa memanfaatkan produk dan layanan yang dari perbankan syariah gitu. Jadi nggak jadi salah satu syarat gitu ya Pak Purnomo harus umat muslim gitu yang apply KPR Syariah ini, karena sama seperti saya selalu ingat seperti makanan halal gitu, bukan cuma buat umat muslim kan, tapi buat seluruh umat non muslim juga bisa makan makanan halal termasuk di KPR Syariah ini.